Jadi narasi-narasi yang dibangun mereka adalah supaya kita tidak cinta Pancasila dan kita tidak cinta negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Dan jangan pernah putus. Jangan pernah lelah. Harus selalu sampaikan bahwa NKRI harga mati. Alhamdulillah kita harus bersyukur bahwa pasca pemilu, pasca pemilu legislatif, pilpres yang serentak kemarin di 2024 sudah berlalu, sehingga kita kembali akan membahas soal yang sungguh-sungguh sebenarnya paling penting ini untuk anak bangsa. Yaitu kita menjadi ingat kembali tokoh muda NU, yaitu Gus Islah Bahrawi. Selamat datang Gus Islah. Kita harus jangan pernah lelah untuk membahas hal-hal yang justru akan berpengaruh, akan menjadi sesuatu yang kalau kita lengah berbahaya terhadap NKRI. Jadi Gus Islah ini orang yang konsisten, orang yang sangat paham betul tentang gerakan-gerakan radikalisme intoleran yang akan menggerogoti Pancasila, akan menggerogoti NKRI. Jadi seperti fenomenanya Harry Pras, seorang YouTuber yang dengan gagahnya dia mengklaim dirinya sebagai penyambung lidahnya Wahabi Salafi. Nah, ini dia. Jadi Gus Islah mengkritisi betul tentang keberadaan Salafi Wahabi. Karena yang ditakutkan adalah bukan soal ideologinya, tetapi yang ditakutkan adalah efek dari pemahaman ideologi Salafi Wahabi ini menjadikan orang itu justru akan mengharamkan Pancasila. Orang yang memahami ideologi Salafi Wahabi akan sangat lantang untuk mengganti ideologi bangsa, untuk mengganti negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling berbahaya. Pasti akan menjadi bibit-bibit perpecahan. Belum apa-apa kita sudah mulai mendengar tentang diharamkannya wayang, diharamkannya musik. Ini kan sesuatu yang bikin ricuh di antara anak bangsa ini. Kalau ini dibiarkan, sebagaimana yang selalu digembor-gemborkan Harry Pras, sudah mulai mengkritik para ulama Nusantara, sudah mengkritik budaya-budaya yang sudah berjalan begitu baik di Nusantara ini bibit perpecahan yang harus dihentikan. Sekali lagi kepada Gus Islah, kami ada di belakang Anda untuk selalu menyerukan bagaimana harus selalu hati-hati dengan ideologi Salafi Wahabi yang pasti akan menjadi bibit-bibit perpecahan yang nantinya akan berani untuk mengharamkan ideologi Pancasila, mengharamkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi rumah besar kita NKRI ini adalah rumah besar yang dihuni oleh berbagai agama, berbagai adat. Sehingga tidak mungkin, tidak boleh ada satu ideologi pun yang menganggap dirinya paling benar. Harus saling menghormati. Semua agama tidak boleh saling mengklaim paling benar. Kalaupun ada keyakinan paling benar adalah untuk pribadi kita kepada Sang Khalik, bukan dihadapkan pada antar penganut yang justru akhirnya akan menjadi perpecahan. Untuk itu, mari kita simak bagaimana penjelasan yang luar biasa dari Gus kita ini, Gus Islah Bahrawi, tentang bahayanya ideologi
Wahabi Salafi atau Salafi Wahabi. Yang faktanya adalah di Arab sana sekarang sedang berusaha untuk bagaimana meniru kondisi Indonesia, tetapi justru orang-orang Indonesia yang mengetahui, yang belajar dari Arab dan menyerap tentang ideologi Salafi Wahabi justru ingin kembali seperti Arab waktu itu. Kita simak bersama. Yang menjadi masalah adalah ketika ideologi yang punya tujuan politik tadi itu menunggangi agama, maka kita tidak bisa menghindar dari berbagai infiltrasi yang menjadi ransel dari ajaran itu. Ini satu contoh. Sebenarnya kejadian yang paling awal itu terjadi ketika ada seorang pemikir Islam abad ke-14 namanya Ibnu Taimiyah. Dia membuat buku, membuat kitab judulnya Majmu' al-Fatawa. Buku ini dibuat ketika bangsa Arab sedang mengalami keterpurukan politik yang luar biasa. Ini mohon maaf, bangsa Arab ini Pak, sudah biasa mereka berperang antar suku, antar tribal itu. Karena patokan mereka itu adalah sumber air. Jadi wilayah mereka itu adalah sumber air. Nah kita Pak, sudah biasa, apalagi di daerah-daerah yang tanda hujan, satu sumur itu bisa dikeroyok oleh orang-orang dari manapun. Nah di Arab, wilayah kekuasaan dari tribal-tribal itu, dari bani-bani itu adalah lembah-lembah subur. Nah ini kemudian ideologi-ideologi dari tribalism yang kemudian menunggangi agama ini, itulah yang lahir, yang dipaksakan untuk dipakai oleh kita di Indonesia. Satu contoh lagi adalah ketika orang-orang Palestina kecewa dengan perjanjian Balfour misalnya, yang lebih menguntungkan Israel, maka muncul pemikiran dari Taqiyuddin An-Nabhani untuk menegakkan khilafah yang kemudian kita kenal dengan Hizbut Tahrir. Ini kan ideologi baru. Nah kemudian ada seseorang yang menjadi korban politik Mesir dari Presiden Gamal Abdul Nasser, namanya Said Qutb. Dia membuat buku yang hari ini menjadi panduan dari berbagai kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam di seluruh dunia. Judul bukunya Ma'alim fit Thoriq. Ini sebenarnya adalah orang-orang yang tampias dari politik Mesir di bawah Gamal Abdul Nasser. Nanti Said Qutb itu dihukum gantung oleh Gamal Abdul Nasser. Sebenarnya ideologi-ideologi ini tadinya diperlukan untuk kepentingan politik lokal di Arab. Tapi ketika dia dibawa ke sini, ke Indonesia, ini dikonversi seolah-olah ini adalah ajaran agama. Nah ini yang menjadi masalah ini. Hizbut Tahrir mengatasnamakan Islam. Dia mengatakan khilafah ini adalah sistem politik yang diturunkan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, maka umat Islam wajib menegakkan khilafah. Kan begitu narasinya. Demikian juga Said Qutb. Padahal buku Ma'alim fit Thoriq ini sebenarnya diadaptasi dari bukunya komunis karya Lenin, namanya L'État et la Révolution. Cuma ini versi Islam saja. Dan ini juga untuk konsumsi dari politik Mesir pada saat itu. Nah ini diekspor ke kita melalui Ikhwanul Muslimin, yang akhirnya seolah-olah ini menjadi inti ajaran agama, bahwa semua orang Islam yang hidup di dalam satu negara harus mampu mengubah negara itu menjadi negara Islam. Nah ini kemudian yang menjadi persoalan-persoalan dasar. Intinya adalah untuk melawan ideologi-ideologi transnasional yang mengatasnamakan agama ini Bapak, maka kita harus betul-betul bisa mengaktifkan kembali cara beragama kita sesuai dengan agama yang dianut oleh bangsa ini. Kalaupun mereka mengharamkan musik Pak, tapi di sini dulu syiar Islam itu dilakukan lewat gamelan, maka kita percaya bahwa gamelan itu mengandung hal-hal yang bersifat maslahat. Wahabi misalnya, paham Wahabi ini dibuat untuk kepentingan kemerdekaan Arab Saudi di bawah kerajaan Ibnu Saud, untuk memberontak kepada Kekaisaran Ottoman. Lalu kemudian dipaksa untuk dipakai oleh kita yang sebenarnya tadinya ajaran ini hanya dibuat untuk kepentingan politik Saudi.
Sehingga ketika mengharamkan musik, mereka itu berbenturan dengan pemahaman Islam kita di sini yang sudah terbiasa kita mendengarkan Rhoma Irama. Nah, ini benturan-benturan berbagai friksi dari ideologi dan kebudayaan dan ajaran agama ini yang kemudian menjadi sangat rumit di kita. Sehingga apa? Kalau NU kemudian mengatakan Islam Nusantara, itu kan sebenarnya maksudnya hal-hal yang seperti itu. Kita tidak perlu pakai gamis, Pak. Pakai sarung aja cukup kan, kurang lebih begitu. Nah, keislaman dengan cita rasa lokal seperti ini yang tidak menggerus keimanan dan rasa tauhid serta akidah ini, nah ini yang harus dipertahankan. Dan alhamdulillah teman-teman di Muhammadiyah juga sekarang sudah mulai friendly dengan berbagai pemahaman-pemahaman Islam lokal ini. Kalau dulu kan mereka ganas juga. Nah, cara untuk menangkal ideologi ini adalah ditumbuh kembangkan sifat universalisme kita yang memang sudah kita miliki dari sejak kita lahir dan memang sudah menjadi budaya di negara kita. Kita, Pak, satu keluarga kadang-kadang ada yang beragama Kristen dan beragama Islam, Pak, di satu rumah. Bukan berarti ini sinkretis, tapi bagaimana budaya-budaya hidup kita yang secara majemuk itu bisa kita elaborasikan di dalam kehidupan kita ketika kita beragama. Narasi-narasi mereka yang mengatakan bahwa Pancasila ini anti terhadap Islam dan sebenarnya kan tidak berdasar. Kita sholat juga nggak pernah sampean tangkep kok. Ketika kita melaksanakan kurban juga kita tidak pernah ditangkap oleh polisi, oleh tentara dan seterusnya. Nah, ini adalah hal-hal yang paling utama dari kita untuk menegakkan Pancasila, karena Pancasila ini bukan ajaran agama, memang buatan manusia, tapi falsafah dasar yang kemudian mengatur umat manusia supaya menghargai manusia lainnya. Makanya universalisme itu sudah ada bibitnya di dalam Islam. Makanya orang-orang yang mengharamkan Pancasila hari ini mungkin kering aja soal sejarah. Saya sedikit cerita, Pak. Korban perang Uhud itu adalah orang Yahudi. Nah, ini sering dinarasikan oleh Felix Xiao ketika mengkampanyekan Hizbut Tahrir. Dia mengatakan bahwa nasionalisme dan membela tanah air tidak ada dalilnya dalam Islam. Padahal dalam perang Uhud salah satu korbannya adalah Mukhayrik ibnu Ta'labah, orang Yahudi, Pak. Sampai sahabat itu bingung, ya Rasulullah, ini bukan orang Islam tapi dia menjadi syuhada, korban perang. Mau dimakamkan dengan cara apa? Kata para sahabat. Kata Rasulullah, kalian gak usah bingung, serahkan Mukhayrik ini kepada keluarganya, biarlah keluarganya memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan Mukhayrik ini masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang memutuskan. Ini cerita ini sahih, Pak, karena hadis yang direkam oleh Imam Bukhari juga sahih. Mukhayrik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Nah, perang-perang pada zaman Nabi itu bukan perang agama, Pak, itu adalah perang membela tanah air. Kalau perang zaman Nabi itu adalah perang agama, Mukhayrik tidak akan diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut berperang karena dia agamanya Yahudi. Ini membela tanah air, Pak, dari serbuan orang-orang kafir Quraisy dari Mekah. Sebutannya kafir Quraisy, tapi sebenarnya mereka ingin menguasai Madinah untuk menumbangkan kekuasaannya Muhammad ketika itu. Nah, ini adalah dalil bahwa membela tanah air itu ada dalilnya di dalam Islam. Jadi narasi-narasi yang dibangun mereka adalah supaya kita tidak cinta Pancasila dan kita tidak cinta negara. Nah, sudah sama paham kan? Tapi memang butuh berulang-ulang. Jadi apa yang disampaikan Gus Islah ini harus selalu kita ulang-ulang, kita pahami, kemudian kita sampaikan kepada sesama anak bangsa. Agar betul-betul bisa paham bagaimana cara agar bintik-bintik perpecahan, bintik-bintik saling klaim kebenaran itu tidak ada lagi di Nusantara ini. Dan jangan lupa selalu ngopi dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah ngopi, memahami apa yang disampaikan Gus Islah, kita menjadi bahan untuk diskusi dengan kawan-kawan yang masih punya satu misi, satu visi, bagaimana agar NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.